Ketika otak manusia memahami Allah, maka yang dilakukan oleh manusia adalah berdasarkan logikanya. Logika Abraham tidak mungkin Sarah punya anak, karena tidak mungkin tua punya anak. Maka Abraham pun melakukan. Kalau kita selalu memegang janji Allah hanya dari sisi logika otak kita, maka tidak terjadi mujizat. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Saudara, kisah Abraham adalah kisah yang luar biasa. Abraham adalah disebut bapak orang beriman. Ini adalah kelanjutan dari kisah atau cerita sebelumnya, di mana pasal 12 dimulai dari Abram dipanggil Allah dari Ur Kasdim. Kalau sekarang itu daerah Irak. Mereka dipanggil dari Ur Kasdim. Kemudian Allah menjanjikan dia sebuah bangsa yang besar, memiliki keturunan, dan dia akan disebut bapak bangsa-bangsa. Tetapi dalam perjalanannya, apa yang dijanjikan oleh Allah itu belum terjadi. Mereka ketika disuruh Tuhan keluar dari Ur Kasdim, dari Irak, menuju ke tanah Kanaan. Kalau sekarang kita disebut negara Yahudi atau negara Israel yang perang sekarang ini. Itu kisahnya memang di situ. Kisah Abraham ini kurang lebih sekitar 4.000 tahun yang lalu. Kisah Abraham ini diprediksi sekitar 4.000 tahun yang lalu kurang lebih. Jadi kisah itu bagaimana Allah menjanjikan kepada dia tanah Kanaan, tanah Israel. Makanya sekarang PBB sulit dia, dunia sulit. Orang Palestina bilang ini tanah kami. Orang Israel bilang ini tanah nenek moyang kami yang diberikan oleh Tuhan. Jadi siapa yang benar juga ini? Karena sejarah Alkitab mencatat kisah Abraham itu diberikan kepada mereka. Dan tidak ada di situ disebut orang Palestina. Jadi itu sebenarnya kisahnya. Makanya sekarang Palestina belum merdeka-merdeka, Israel adalah menjadi sebuah negara, begitu. Jadi Tuhan memberikan janji, Abraham, engkau akan mendapat berkat, engkau akan mendapat anak, engkau akan mendapat bangsa, dan keturunanmu menjadi bangsa yang besar. Kemudian perjanjian itu diulang kembali. Ayat pertama itu, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara, ini menunjukkan Allah memberikan janji kepada dia, Abraham melakukan perintah itu. Ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan, itu sesuatu yang sangat berat. Beda sekarang ini. Sekarang ini ada hukum. Kalau zaman dulu tidak ada hukum. Sehingga orang-orang melakukan semena-mena. Tidak ada hukum. Semua orang melakukan segala kemauannya saja. Mau memperkosa, mau membunuh, mau bagaimana. Makanya dulu itu ada kelompok-kelompok. Supaya saling mendukung, saling menguatkan. Makanya terjadilah peperangan antara kelompok A, kelompok B. Bayangkan situasi padang gurun di mana tidak ada hukum, di mana manusia itu manusia barbar, manusia itu tidak ada moral, sesuka hati, hidupnya penuh dengan berhala, hidupnya penuh dengan dosa antara homoseks, antara laki-laki dengan perempuan, dan itu semua dosa-dosa yang begitu banyak. Kemudian Abraham harus melewati itu dan harus tinggal di situ. Itu sesuatu yang sangat sulit, saudara. Tidak gampang. Dan bukan hanya itu,
Abraham keluar dari kampung halamannya. Orang Abraham itu orang kaya loh. Bukan orang miskin Abraham. Makanya dia bawa harta-hartanya begitu banyak, ternak-ternaknya. Termasuk orang tuanya. Kemudian ketika mereka sampai di tanah perjanjian itu, apa yang Allah janjikan belum didapatkan. Justru di daerah itu terjadi kelaparan. Sehingga dalam kelaparan itu mereka harus pergi ke Mesir. Dan di Mesir dia harus menyangkal bahwa istrinya itu adalah istrinya. Dan mengatakan dia istrinya itu adalah adiknya. Itu tidak gampang. Tidak gampang. Ketaatan memberikan pengorbanan yang tidak sedikit, saudara. Yang dia korbankan mengikut Tuhan, selain fisik dirinya, juga hartanya, keluarganya, nyawanya, semua dipertaruhkan untuk itu. Makanya Yesus katakan barang siapa mau ikut aku dia harus menyangkal dirinya. Barang siapa takut kehilangan nyawanya dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya karena aku dia akan mendapatkannya. Itu. Abraham membuktikan itu. Ketaatan dia kepada Allah. Dia rela nyawanya, hartanya, segala-galanya untuk Allah. Kemudian ayat yang 15, dia Allah ngomong lagi, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat 2, coba kita baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apa yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Saudara tahu artinya itu? Kalau bahasa Indonesia sederhananya begini. Tuhan, kau ngomong saja. Kau janji saja. Kau bilang kau sih anak aku. Udah kukerjakan pekerjaanmu. Udah kulakukan apa yang kau kehendaki. Sekarang kau ngomong lagi, aku akan dapat anak. Justru apa yang kau ngomong itu tidak akan terjadi. Coba bayangkan Tuhan. Aku udah capek-capek ikuti tinggalkan semua. Justru yang nanti namaku hilang. Gak punya keturunan aku nanti. Justru nanti pembantuku itu Eliezer itu. Justru dialah nanti. Eliezer itu adalah pembantunya, budaknya. Eliezer ini adalah orang yang setia kepada Abraham. Itu Eliezer inilah yang akhirnya juga nanti diutus Abraham mencari jodoh. Dan sepertinya Eliezer ini adalah pembantunya yang sangat dekat dengan Abraham dan sangat takut Tuhan. Sehingga kalau kita lihat perjalanan Eliezer ini mencari jodoh kepada Ishak, itulah dapat siapa? Ribka. Itu imannya Eliezer itu bekerja di situ sehingga dapat Ribka. Ya. Bagaimana engkau Tuhan? Engkau sudah kuikuti, engkau sudah kutaati, sudah kukorbankan semua. Engkau yang berjanji, tapi sekarang janjimu itu tidak ada. Bayangkan, bisa dibayangkan betapa hati Abraham sangat-sangat sedih. Sedih dia. Ketaatannya kok belum membuahkan hasil. Di mana janji Tuhan itu? Di mana Tuhan itu? Bukankah aku sudah taat kepada Dia? Kenapa belum terjadi? Itu ayat 2 itu, saudara. Dia protes. Saudara, kadang-kadang kita juga mungkin akan mengalami begitu. Betul? Bukankah aku sudah melayani Tuhan? Bukankah aku sudah taat kepada Tuhan? Bukankah aku sudah berkorban untuk Tuhan? Tetapi apa yang Tuhan janjikan, kenapa belum terjadi? Itulah yang dialami oleh Abraham. Ayat 3. Lagi kata Abraham,
engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat 4. Datang firman, orang ini tidak akan menjadi warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli. Abraham dengan Tuhan itu dialog. Tuh Abraham bilang, apa? Tuhan, bukan. Sabar saja. Percayalah. Bayangkan ya, ini antara Tuhan dengan hamba. Tetapi Tuhan yang mencipta itu menjadikan Abraham menjadi sahabatnya. Menjadikan Abraham menjadi orang yang bisa berbicara langsung. Dan mereka dialog. Abraham bilang, Tuhan bilang bukan. Abraham bilang, bagaimana bisa? Istriku sudah tua, kau janji anak terus. Udah kulakukan. Tuhan bilang, bukan Eliezer, bukan pembantu, anakmu dari keturunanmu. Ya. Bahkan ayat 5 Tuhan tantang. Tuhan membawa Abraham keluar. Mungkin mereka ini di kemah, kemudian dia bawa keluar. Coba hitung bintang-bintang. Ya. Lihat ke langit, jika engkau dapat menghitungnya, maka demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, kalau kita lihat kasus ini, bagaimana Abraham dalam situasi yang sangat krisis, dia mencoba berdialog dengan Tuhan. Dia ragu akan janji yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Dia ragu. Kenapa dia ragu? Dia bilang, Tuhan, kau jangan ngomong saja Tuhan. Buktinya mana? Itu karena ragu. Jangan ngomong saja. Mana buktinya? Itulah yang dialami oleh Abraham. Kamu ngomong kepadaku, aku akan mendapat berkat. Akan punya bangsa. Akan punya, tapi buktinya mana? Dalam ini saudara, sepertinya intensitas percakapan itu semakin tinggi. Allah pun marah dia. Bawa, coba hitung, coba lihat, hitung bintang-bintang. Abraham percaya. Tetapi ingat saudara, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ayat ke-8. Ketika Tuhan membawa engkau keluar dari kostum berjanji lagi, kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari mana aku tahu bahwa aku memilikinya? Bayangkan saudara, Abraham sampai ngomong begitu. Tuhan, kau jangan ngomong saja. Aku buktinya apa? Peganganku apa? Apa istilahnya itu? Ayat 8 itu apa istilahnya itu? Dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ini kalimatnya apa ini? Ragu. Oke lah, beri persembahan, beri ini semua aku lakukan. Tuhan janji. Tapi Tuhan bilang, Abraham bilang, mana buktinya? Oke lah, kau janji, kau akan berikan aku anak. Engkau akan berikan. Buktinya, janjinya apa? Pegangannya apa? Kalau sekarang itu apa namanya? Garansinya apa? Harus ada garansi. Harus ada namanya perjanjian hitam di atas putih. Harus ada meterai. Janjinya mana Tuhan? Apa yang harus kupegang? Bahwa engkau berjanji itu engkau tidak bohong. Itu kalimat itu gitu loh itu. Dari mana aku tahu akan memilikinya? Itu artinya apa? Meragukan. Maka marah Tuhan di situ, saudara. Ayat yang ke-9. Firman Tuhan, ambillah bagiku seekor lembu betina, seekor kambing betina, seekor domba jantan, seekor tekukur dan ini. Kemudian Abraham taat. Perhatikan saudara, ini sudah sampai, kalau kita dramakan ini,
Ini dialognya itu ngeri saudara. Sudah diambilnya, sekalipun Allah juga sudah mangkel. Bayangkan kalau saya ngomong kepada anak saya Stephen Ebenezer, mereka tidak percaya ngomonganku, betapa jengkelnya hatiku, betul? Kalau aku bilang kamu harus bekerja baik nanti ini, kemudian dia tidak percaya ngomonganku, pastilah hatiku jengkel. Si Stephen juga pasti, bapak ini ngomong saja. Sudah 3 kali dia ngomong, dulu pun ngomong terus gak percaya aku apa nih ngomongkannya. Itu kira-kira terjadi saat itu. Kemudian Abraham sekalipun begitu, Abraham agak ragu, sekalipun dongkol, tetapi Abraham mengerjakan juga apa yang disuruh oleh Tuhan. Kemudian menjalang terbenam. Ayat 12, tertidurlah Abraham, kemudian firman Tuhan, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, bahwa mereka akan diperbudak dan dianya 400 tahun. Saudara tahu itu artinya? Hanya kalimat keraguan Abraham tentang janji Allah, maka Allah menghukum keturunannya. Ingat Keluaran pasal 20. Ada 10 hukum Tuhan. Tuhan akan menghukum beribu-ribu orang keturunan ketiga dan keempat. Tetapi juga Tuhan akan mengasihi beribu-ribu orang keturunan ketiga keempat. Artinya apa? Kalau Tuhan mengasihi saya, maka Dia berjanji akan memberkati saya dan keturunan saya. Keturunan saya itu Stephen Ebenezer. Bukan hanya Stephen Ebenezer, tetapi juga anaknya Stephen Ebenezer. Bukan hanya anaknya Stephen Ebenezer, cucunya Stephen Ebenezer pun akan diberkati. Itu janji dalam Keluaran pasal 20. Itu makanya selalu saya ngomong kepada jemaat, kita masih muda, takut Tuhan. Satu, kita akan dapat surga. Yang kedua, kita anak cucu kita akan diberkati, keturunan ketiga keempat. Saudara, akibat Abraham tidak percaya kepada Allah dan Allah menghukum dia melalui keturunannya. Bahkan dikatakan keturunan ketahuilah dengan sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang akan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dengan 400 tahun. Saudara, apa yang Allah janjikan kepada kita, Allah pasti genapi. Amin. Karena itu, pegang janji Tuhan, setia. Itu yang membuat saya, sejak saya bertobat, ada Alkitab saya tulis di situ. Setelah saya bertobat, kelas 2 SMA, saya punya uang, saya belilah Alkitab saya warna kuning. Masih ada sekarang itu. Tanggal 6 bulan 6 tahun 1994. Berarti 30 tahun yang lalu. Dari sejak bertobat itulah saya rajin membaca Alkitab. Dan saya melayani Tuhan. Dan setia melayani Tuhan sampai detik ini. Karena apa? Allah yang kita percaya, Allah itu tidak pernah ingkar janji. Amin. Allah yang kita percaya tidak akan ingkar janji. Yang menjadi masalah adalah apakah kita betul-betul percaya kepada perjanjian Allah itu. Apakah kita betul-betul mau menerima dia dan kita mau melakukannya dengan setia. Yang susah itu adalah menemukan orang yang setia. Dan saya membuktikan, saya setia. Bapak Ibu sudah tahu ceritanya gereja ini bagaimana kita bangun. Setia. Ada gelombang-gelombang, tetap setia. Dan saya berdoa sampai mati pun saya akan tetap
setia. Karena saya memegang janji Allah. Bahwa janji Allah itu ya dan amin. Bahkan saya bilang, katakan gereja seperti ini, nanti Februari, Maret saya mau keliling. Saya mau nyampaikan Injil kepada orang. Saya mau belajar setia. Karena saya percaya Allah itu Allah yang kuasa. Dia berjanji kepada Abraham dan Allah menepati janji itu. Sekalipun bagi manusia tidak mungkin. Keterbatasan Abraham, saudara, maka pasal 16 itu. Adapun saya, kita lihat dulu pasal 16 ayat 1. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak, yang mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampir hambaku, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Inilah sebagai manusia kelemahan namanya. Logika adat dipakai. Dia bilang, Bram, Tuhan kan janji kau dapat anak. Bram, coba lihat, sudah jalan-jalan kita, sudah sekian lama, kita sudah di kampung Kanaan ini, anak itu belum ada. Dan kau tahu gak, Bram, ini bahasa sehari-harinya gitu kan. Kau tahu gak, Bram, aku ini loh sudah tua. Bagaimana mungkin aku punya anak? Mungkin yang Tuhanmu itu maksud, aku akan kawin lagi, kau kawin. Itu pembantuku si Hagar itu loh. Itu aja kau ambil. Mungkin melalui dia. Karena apa? Karena tidak mungkin aku lah. Aku sudah tua. Kalau bayangkan umur Sarai sudah nenek-nenek. Dipanggil dia dari Ur Kasdim umur 60 tahun. Kemudian diprediksi ini umuran dia itu sekitar hampir 70 tahun. Ambillah dia. Udah lama janji itu gak ada. Udah ambil aja. Abram pun berpikir, ya juga ya. Mana tahu yang dimaksud itu ini. Tuhan suruh nanti aku dapat anak. Mungkin ya, kalau kamu udah tua ya sabarlah. Sarah, tak mungkin dari kau. Mungkin ini yang dimaksud. Apa yang terjadi di situ? Saudara, apa yang terjadi di situ? Ketika otak manusia mencoba memahami Allah, itulah akibatnya. Ketika otak manusia memahami Allah, maka yang dilakukan oleh Allah manusia adalah berdasarkan logikanya. Logika Abraham, tidak mungkin Sarah punya anak. Karena tidak mungkin tua punya anak. Maka Abraham pun melakukan itu. Saudara, makanya kalau kita selalu memegang janji Allah hanya dari sisi logika otak kita, maka tidak terjadi mujizat. Betul? Tidak. Yang benar itu apa? Memahami Allah adalah dari sisi iman dan ketaatan. Itu iman dan ketaatan itulah yang bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iman dan ketaatanlah yang bisa mengubah yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Tuhan. Amin. Iman dan ketaatanlah yang menyebabkan bisa terjadi mujizat di rumah kita. Amin. Apapun persoalan kita, apapun penyakit kita, apapun situasi kita, imanlah dan ketaatan yang bisa menggenapi apa yang Allah janjikan. Begitu. Memang seperti Abraham berkata, nggak mungkin tua.
saya ini ompong sekarang, jadi mau diperbaiki giginya. Umur saya begini, kira-kira gigi saya kemungkinan bisa tumbuh atau tidak? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Saudara, begitulah pemahaman Abraham. Bagaimana bisa yang sudah rusak mati begini tumbuh kembali? Tak mungkin. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Amin. Itu yang dibutuhkan. Itu namanya mujizat. Saya tidak berharap mujizat gigi saya tumbuh kembali, bukan itu maksudnya. Tetapi saya mau katakan, itulah yang dialami oleh Abraham. Otak dia awalnya berkata, tidak. Kemudian pasal berikutnya, ketika tiba waktunya, atau 25 tahun kemudian, setelah mereka keluar dari Ur Kasdim itu, maka Allah datang dan berkata, tahun depan istrimu Sarai akan melahirkan. Sarai pun apa? Tertawa. Bagaimana mungkin aku yang sudah bungkuk-bungkuk umur 90 tahun hamil? Mungkin gak itu? Tidak mungkin. Bagaimana bisa aku yang sudah bungkuk umur 90 tahun bisa hamil 89 tahun lainnya? Tidak mungkin, sudah mati haid. Saudara tahu mati haid? Sudah indung telurnya itu sudah tidak ada. Tidak mungkin lagi bagi wanita itu terjadi menstruasi. Tidak mungkin lagi kandungannya, tidak mungkin bisa menyusui lagi. Sudah mati haid. Tidak mungkin bisa menyusui. Tidak mungkin bisa ada bayi tinggal di dalam kandungan. Tidak mungkin itu. Tetapi Allah berkata, siapakah yang menciptakan manusia? Siapakah yang menciptakan alam semesta? Siapakah yang akan menciptakan segala-galanya kalau bukan Allah? Maka ketika terjadi Lazarus mati, kemudian Marta dan Maria datang kepada Yesus. Yesus, ia sudah mati. Yesus berkata, buka kuburannya. Mereka bilang, Guru jangan, udah bau, udah 4 hari. Sudah busuk dia. Yesus berkata, buka kataku, supaya engkau melihat bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan engkau, Dia sanggup melakukan pekerjaan yang besar dalam hidupmu, apapun masalahmu. Kalau Allah berkenan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika itu digulingkan, kemudian Yesus berkata, Bapa, supaya mereka mengenal siapa aku. Dan berkata, teriak, Lazarus keluarlah. Bayangkan, mayat yang sudah bau busuk itu tiba-tiba berdiri dan jalan keluar. Kisah berikutnya tidak disebutkan bagaimana perjalanan Lazarus berikutnya. Kemudian dia bangkit. Saudara, Allah yang kuasa itu, Allah itulah yang kita sembah. Allah yang kuasa yang melakukan mujizat itu, Allah itulah yang kita percaya. Allah itulah yang saya sampaikan hari ini kepada kita. Dan Allah itulah yang kita angkat pujian. Dan Allah itu karena pekerjaan Allah itulah makanya kita memberi persembahan. Jangan Anda berpikir kalau Anda memberi persembahan hanya untuk pendeta. Bukan, jangan berpikir begitu. Anda memberi persembahan karena Anda diselamatkan. Anda ingin supaya pekerjaan Tuhan di bumi ini tetap berjalan. Maka mendukung pekerjaan Tuhan. Itu artinya. Saudara, karena Allah itu sanggup melakukan apa saja. Karena Allah itu Allah yang kuasa, yang bisa mengubah, yang menghidupkan orang mati menjadi hidup kembali. Tetapi persoalannya, apakah ada iman? Apakah engkau percaya? Apakah engkau mau lahir baru? Apakah engkau mengenal sang penguasa itu? Dan engkau hidup di dalam dia dan taat kepada dia. Itu yang diperlukan. Ketika itu Abraham berkata, tidak, tahun depan engkau mengandung. Kemudian tahun depannya Sarai pun mengandung. Lahirlah Ishak.
Ishak lahir, kemudian disunat, kemudian dipersembahkan oleh Abraham. Itulah yang kita kenal dengan, kalau agama seberang itu perayaan-perayaan. Padahal itu bukan Ismail, Ishak itu yang dipersembahkan oleh Allah, oleh Abraham kepada Allah. Menguji imannya. Karena apa? Karena Abraham menantikan Ishak itu sudah sekian lama dengan ketaatan dan pengorbanan. Karena itu, kalau Tuhan izinkan kita menderita, jangan kita marah kepada Tuhan. Amin. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, mengalami kekurangan, mengalami sakit penyakit, mengalami rumah tangga yang kacau, mengalami anak yang kacau, jangan marah kepada Tuhan. Jangan. Tapi datang kepada Tuhan. Tuhan, apa maksudnya begini? Tolong berikan aku pemahaman. Begitu. Kalau kita mengalami banyak hal, kita minta Tuhan, apa yang Tuhan mau? Karena kadang-kadang pengalaman yang Tuhan berikan itu selalu tujuannya jangka panjang dan selalu tujuannya kekekalan. Tahu artinya kekekalan? Hidup kekal. Karena semua endingnya manusia itu menuju kekekalan. Bukan Tuhan tidak bisa mendengar doa kita. Bukan Tuhan tidak bisa mendengar doamu. Bukan Tuhan membiarkan engkau menangis terus-menerus karena sakit penyakit, karena penderitaan, karena lain. Bukan. Tuhan sanggup melakukan apapun. Tetapi kadang-kadang dibiarkannya terjadi. Begitulah yang dialami oleh Abraham. Dia berteriak, dia taat, dia marah. Sampai dia ragu tentang firman Tuhan. Tetapi Allah akhirnya menggenapi. Dan menggenapi. Dan menggenapi. Saudara, ini penting bagi kita jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Allah dengan sikap yang benar. Datang kepada Allah dengan sikap hati yang baik. Dan percaya kepada Dia. Bahwa Dia berjanji. Jangan ragukan janjinya. Seperti Abraham meragukan janji Allah. Mana buktinya? Allah akhirnya marah. Allah sedih. Dan akhirnya dihukum keturunannya. Kita tidak mau seperti itu. Ketaatan dan iman itu, apapun keadaan kita, harus selalu belajar taat dan beriman. Amin. Taat dan beriman. Lakukan itu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, firman-Mu itu ya dan amin. Tidak gampang bagi Abraham mengikut Engkau, sehingga dia harus menyerahkan bagi Sarai, sehingga dia harus memberikan budaknya Hagar menjadi suami Abraham. Tidak gampang Tuhan. Kami pun tidak gampang mengikut Engkau di dalam situasi yang sulit dan penuh dengan liku-liku kehidupan ini. Tetapi kami percaya Roh Kudus itu akan menolong kami sehingga kami bisa memahami kehendak-Mu dan kami akan hidup di dalam Engkau. Tolong jemaat-Mu, kami semua untuk taat dan setia mengikuti Engkau. Taat dan setia melayani Engkau. Taat dan setia untuk memuji beribadah kepadamu. Karena itulah tujuan hidup dan itulah yang kami mau. Terpujilah Engkau ya Bapa, Raja kami yang mulia, Allah semesta alam, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin.